sahabat Latsar, perkenalkan, nama saya Tio Mangsi Monika Sihotang, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 60 Kelompok 4. Saat ini, saya akan mencoba memaparkan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggung-jawaban yang harus dicapai. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik terdiri dari 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yakni hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Laporan menjadi penjelasan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai, serta menjadi bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut merupakan tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal merupakan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu merupakan hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi wewenang. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok berupa kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi berupa hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan juga murah. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai
apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, ketiga, integritas, keempat, tanggung jawab, kelima, keadilan, keenam, kepercayaan, ketujuh, keseimbangan, kedelapan, kejelasan, dan kesembilan, konsistensi. 1. Kepemimpinan. Pimpinan menciptakan lingkungan yang akuntabel dengan memberikan contoh pada orang lain atau lead by example. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif baik pihak lain untuk berkomitmen juga. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap yang tidak seharusnya, dan mencegah korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholders. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan merupakan landasan utama akuntabilitas. Keadilan harus diterapkan oleh pemimpin agar meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga meningkatkan kinerja. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa kepada sebuah kepercayaan yang akan melahirkan akuntabilitas. Ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kewenangan dipergunakan untuk meningkatkan kinerja. Harapan kinerja yang baik diseimbangkan dengan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kedelapan, kejelasan. Agar individu atau kelompok dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus mengetahui dengan jelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, perlu melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan juga memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut merupakan personal behavior atau
perilaku individu yang diharapkan dari seorang PNS. Yang pertama, bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku. Kedua, tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan kerja atau masyarakat luas. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang profesional, harmonis, dan produktif. Keempat, memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Kelima, membuat keputusan adil, tidak memihak, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia. Dan keenam, melayani stakeholders, lingkup pemerintah, swasta, ataupun masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan juga kebijakan. Setelah perilaku individu, dari seorang PNS juga diharapkan perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang pertama, PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Kedua, PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, daerah, seperti menteri, kepala lembaga, kepala daerah, kemudian staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Contohnya, pertama, kita tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Yang kedua, tidak berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, kita harus melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Yang keempat, kita dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Yang kelima, melaporkan setiap perilaku curang atau korup. Yang keenam, memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang pertama, PNS harus bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kedua, menggunakan sumber daya yang didanai publik dengan teliti dan efisien. Yang ketiga, hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi dan keuangan. Kelima, mematuhi kebijakan dan pedoman dalam setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Keenam, berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kelima, perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang pertama, PNS harus bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kedua, menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Keempat, diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, juga jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Harus dapat memastikan bahwa kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Yang kedua, ketika terjadi konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. Yang ketiga, memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Yang keempat, jika konflik muncul,
PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Yang kelima, dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. PNS yang akuntabel harus dapat mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat, serta mengutamakan kepentingan umum. Menempatkan atau mengutamakan kepentingan umum artinya, pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik yang sesuai dengan organisasinya. Yang keenam, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Berikut merupakan implementasi nilai akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, kepemimpinan. Wujud dari pelaksanaan nilai kepemimpinan adalah selalu mengikuti apel pagi dan mendengarkan arahan atasan. Yang kedua, berkomitmen dengan tenaga teknis kefarmasian untuk selalu mengerjakan laporan dengan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kedua, transparansi. Pelaksanaan nilai transparansi adalah tersedianya informasi yang jelas mengenai pelayanan di puskesmas, baik secara lisan dan tulisan, sesuai dengan informasi yang diperlukan pasien saat melakukan pengobatan ke puskesmas. Yang ketiga, integritas. Penerapan nilai integritas adalah dengan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, melakukan administrasi, pencatatan, dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas sesuai dengan persyaratan yang ada di Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Maka, perlu dilakukan integritas dalam melakukan monitoring kartu stok, juga integritas dalam pengisian LP/LPO sesuai dengan Permenkes. Yang keempat, tanggung jawab. Contohnya, dengan bertanggung jawab atas ketersediaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas dengan cara melakukan pengambilan obat ke Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, bertanggung jawab pula atas penyimpanan semua sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Bakapul Pematang Siantar. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pelayanan resep dokter. Kelima, keadilan. Penerapan nilai keadilan di puskesmas adalah dengan cara memberikan pelayanan informasi obat dengan adil tanpa memandang suku, agama, ataupun ras dari pasien yang datang berobat ke puskesmas. Yang keenam, kepercayaan. Dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang adil kepada setiap pasien, maka hal ini akan menciptakan kepercayaan pasien terhadap semua pelayanan yang kita berikan. Ketujuh, keseimbangan. Keseimbangan diwujudkan dengan cara terciptanya keseimbangan antara profesi dan kompetensi sebagai apoteker dengan kemampuan serta wewenang untuk melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, mulai dari pelayanan manajerial bahkan hingga sampai pelayanan farmasi klinis. Kedelapan, kejelasan.
Sesuai dengan tujuan Puskesmas Bakapul untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar Puskesmas Bakapul dengan melayani resep sesuai dengan resep dokter tanpa mengintervensi obat dan diagnosa yang ditegakkan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu hidup sehat. Kesembilan, konsistensi. Diimplementasikan dengan cara selalu datang tepat waktu saat bekerja. Lalu, selama pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan. Dan tidak lupa untuk selalu konsisten dalam pelayanan obat sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di Puskesmas Bakapul Pematang Siantar. Terima kasih, semoga bermanfaat.